Salam perspektif baru. Kita berjumpa kembali di wawancara khusus perspektif baru bersama saya, Hayat Mansur, yang memandu acara favorit kita ini. Sahabat perspektif baru, mungkin Anda mengikuti acara wawancara khusus ini sambil menikmati secangkir kopi. Ini wajar saja, karena sebagian besar yang kami dapat informasi juga mengikuti acara ini sambil menikmati minum kopi. Karena minum kopi sudah menjadi budaya masyarakat kita. Selain itu, Indonesia juga termasuk penghasil kopi terbaik. Dan sepengetahuan saya, salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Indonesia yaitu dataran tinggi Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Kini kopi Sipirok telah mendapatkan hak paten indikasi geografis berupa kopi Arabica Sipirok dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pada hari ini kita bahas saja mengenai kopi Sipirok ini dengan narasumber Bapak Dr. Agus Joko Ismanto atau yang akrab dipanggil sehari-hari dengan nama Pak Aji. Halo Pak Aji. Halo. Ya, terima kasih Pak Aji sudah datang di wawancara perspektif baru. Ya. Sahabat perspektif baru, perlu kami jelaskan bahwa Pak Aji adalah senior advisor lingkungan PT Not Sumatera. Ini adalah salah satu pihak yang turut mendukung dan mengupayakan kopi Sipirok mendapatkan hak paten indikasi geografis tadi, serta turut memberdayakan para petani kopi Sipirok. Ketika kita membicarakan kopi Sipirok, nah, kopi Sipirok ini kan dapat masuk daftar kopi spesial ini berkat usaha berbagai pihak, termasuk salah satunya di perusahaan Pak Aji, PLT Batang Toru. Nah, ini berkat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan juga LSM lokal. Pertanyaannya adalah, mengapa sih PLT Batang Toru tertarik dan peduli memberdayakan kopi Sipirok ini? Ya, pertanyaan menarik ini, Pak Mansur. Buat pemirsa, salam sehat ya. Semoga kita tahan menghadapi pandemi ini. Jadi saya kira saya mesti jelaskan dulu ini Pak, PLTA Batang Toru ini apa ini gitu ya. Supaya nanti kelihatan sambungannya gitu ya. Kita tahu bahwa PLTA itu kan penghasil energi yang bersih, energi yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi ya mestinya ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Potensi energi dari PLTA di Indonesia itu ada 75.000 megawatt, 2 kali lipat dari program pemerintah nih yang 35.000 kan. Maka kalau potensi energi air ini dimanfaatkan, maka luar biasa Indonesia punya ketahanan energi yang sangat kuat. Nah, PLTA Batang Toru ini adalah salah satu upaya ya bangsa kita untuk memanfaatkan energi yang milik sendiri, tidak perlu impor ya. Energi sendiri tersedia oleh karunia Tuhan. Kemudian juga ini upaya untuk mitigasi perubahan iklim gitu ya. Jadi dengan energi yang bersih ini maka upaya untuk menahan supaya laju pemanasan global itu berada di bawah 2% itu ini salah satu kontribusinya. Nah, yang unik dari PLTA ini barangkali pernah mendengar ada yang namanya jasa lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air itu adalah salah satu upaya untuk memanfaatkan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan. Nah, oleh sebab itu, karena PLTA ini sumber ya, hidupnya itu kan dari aliran air. Oleh karena itu, perusahaan kami, PT Not Sumatera Hydro, ya otomatis harus punya komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan. Jadi itu titik awalnya gitu Pak Mansur ya.
Apa hubungannya dengan kopi Sipirok gitu ya? Nah, kopi Sipirok ini tumbuh ya pada ketinggian 800 di atas 800 meter. Kita bisa membayangkan ketinggian 800 meter itu ya pasti di puncak-puncak gunung ya, di daerah-daerah dingin di tempat ketinggian. Nah, di sana itu biasanya banyak ditemui hutan yang merupakan penyangga kehidupan. Jadi ekosistem ya, yang di bawahnya itu sangat bergantung kepada kualitas dari ekosistem di daerah dataran tinggi. Jadi daerah dataran tinggi ini punya peran melayani masyarakat, melayani semua kehidupan yang ada di bawah. Nah, oleh karenanya upaya pengembangan kopi Sipirok itu harus seiring sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan. Jadi dengan demikian maka usaha masyarakat bisa berkembang, tapi di sisi lain ada kepentingan juga untuk menjaga lingkungan di daerah hulu itu agar tetap lestari. Sehingga kehidupan di bawahnya, masyarakat yang di kota, kebutuhan airnya, kebutuhan iklimnya, kebutuhan hal-hal lain yang disediakan oleh alam, jasa lingkungan ini bisa tetap terpenuhi. Nah, itu salah satu menarik sekali, sisi, Pak ya, Aji. salah satu sisinya, ya betul Pak. Nah, kami mau tahu nih Pak Aji, bagaimana sih ceritanya kopi Sipirok ini bisa mendapatkan hak paten indikasi geografis dan apa keuntungannya baik bagi kopi Sipirok itu sendiri maupun bagi masyarakat yang membudayakannya? Ya, baik. Jadi usaha untuk mendapatkan paten ini adalah inisiatif dari masyarakat. Jadi kami memfasilitasi saja karena ada inisiatif yang bagus, inisiatif yang punya potensi bisa mengembangkan ekonomi masyarakat di sana, maka kita mendukungnya, gitu Pak Mansur ya. Nah, kopi Sipirok ini memang harus dihargai, gitu Pak ya, harus diposisikan secara betul. Jadi caranya bagaimana? Ya caranya harus didaftarkan mempunyai paten indikasi geografis. Jadi begitu dia mendapatkan paten indikasi geografis, maka kopi Sipirok ini bisa dibedakan dari yang lain, gitu. Jadi menjadi kopi yang spesial. Ya. Ketika dia menjadi kopi spesial, tentu ini berbeda dengan kopi-kopi biasa, ya kan? Sehingga nilainya pun bisa tentu berbeda dengan kopi-kopi yang biasa. Nah, itulah yang coba kita dorong, gitu ya, sehingga petani-petani kopi di sana itu memiliki kebanggaan tersendiri terhadap produknya. Di samping itu juga produknya itu diakui sebagai produk yang berkualitas, produk yang spesial gitu. Jadi beda dengan yang lain. Begitu. Nah, Pak Haji. Ya. Nah, kopi Sipirok ini kan kopi spesial, kopi yang beda dengan yang lain. Nah, apa? Ya. Jadi di dunia ini kan banyak ya kopi-kopi yang spesial gitu ya. Jadi bagaimana menilai spesial ini atau tidak spesial gitu kan? Ini bukan sekedar klaim subjektif ya, tapi memang ada cara-cara menilainya gitu. Jadi oleh karena itu, misalnya kita ambil salah satu kopi yang terkenal mahal di dunia, Pak, itu kopi Kolombia.
Kolombia itu didaftarkan indikasi geografisnya, kemudian mendapat nilai namanya scoping gitu, nilai cuppingnya itu 87. Itu pada waktu itu 1 kilogramnya dihargai 3 juta rupiah. Nah, kopi Sipirok ini ya pada saat kita berusaha mendaftarkan itu kan dilakukan pengujian-pengujian. Nah, hasil pengujiannya itu kopi Sipirok mendapat nilai 84. Ini nilai yang sudah tinggi ya. Untuk menjadi kopi spesial itu nilainya 80 gitu. Jadi 84 itu sudah tinggi gitu. Nah, tinggal setelah ini diakui oleh negara secara ilmiah juga sudah bisa dibuktikan bahwa ini beda loh dengan yang lain, gitu Pak. Ya. Oke, nah inisiatif memberdayakan kopi Sipirok ini kan merupakan salah satu bentuk konkret perusahaan tadi dalam partisipasi aktif membantu warga di sekitar pembangunan PLT Batang Toru. Apa saja yang telah dilakukan PLT Batang Toru untuk mendampingi petani kopi Sipirok ini di Tapanuli Selatan? Kopi Sipirok ini kan sebenarnya Pak merupakan spesies tertua di Indonesia nih yang ada di Sipirok itu. Jadi kalau kita kembali ke belakang ya, sejarahnya gitu, kopi ini masuk di sana itu tahun 1839. Ya, masuk melalui di wilayah Mandailing. Gitu. Nah, kemudian dikembangkan juga di Sipirok. Nah, tetapi pada beberapa tahun kemudian ini agak tertinggal gitu Pak. Ya, bahkan cenderung dilupakan gitu. Jadi karena karena ini ada pada ketinggian gitu ya, maka produktivitasnya kan lebih rendah. Sehingga yang berkembang yang di bawah walaupun kualitasnya berbeda gitu. Nah, baru pada tahun 90-an itu waktu itu Pak Gubernur ya Sumatera Utara Bapak Raja Inal Siregar itu membangkitkan kembali ini kopi Sipirok gitu. Jadi berkembanglah dari situ mulai di upaya-upaya untuk mengembangkan kembali kopi Sipirok. Nah, perusahaan kami itu baru mulai kan tahun berapa ya? 2018 atau 2019 saya nggak ingat persisnya ya. Nah, pada saat itu animo ya semangat masyarakat untuk mendapatkan paten itu sangat tinggi, sehingga kami bekerja sama dengan NGO lokal namanya Ovata Indonesia, kemudian juga dengan masyarakat perlindungan indikasi geografis. Ini adalah kelompok masyarakat yang ingin mengajukan paten ini. Nah, tentu langkah-langkah untuk mendapatkan paten itu panjang, Pak. Panjang. Ya, kita mulai membantu untuk menguji sampel-sampelnya ini. Jadi, kita fasilitasi untuk pengujian sampel ini itu ke Jember. Ya, di Jember itu ada pusat penelitian kopi dan kakao. Jadi banyak sampel kita dari 4 lokasi. Ya, 4 lokasi itu yang sebarannya kita desain gitu ya supaya terwakili. Jadi 4 lokasi ini sampel dibawa untuk diuji di Jember. Gitu. Nah, itu baru langkah pertama. Nah, kemudian untuk mendapatkan paten itu diperlukan dokumen yang
lumayan lengkap ya, mulai dari sejarahnya, tanahnya, dan masyarakatnya, segala macam lah. Nah, untuk menyusun dokumen ini juga perlu juga ada semacam konsultasi publik gitu ya. Kita mencoba menjaring informasi dari masyarakat. Gitu. Ini juga langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, kemudian juga perlu juga ini tenaga ahli ya untuk menyusun dokumen misalnya ya. Ini kan juga perlu keahlian-keahlian. Nah, dari situlah proses-proses pengajuan patennya itu berlangsung. Nah, baru sampai di situ nanti kemudian dapat paten itu, Pak. Nah, setelah mendapatkan hak paten ini, hak paten kopi Sipirok ini, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh PLT Batang Toru untuk mempromosikan ini? Karena di masyarakat kan saat ini ya kalau bicara kopi yang terkenal kopi Gayo, Aceh, kopi Toraja. Nah, belum sepamiliar seperti kedua kopi tersebut, kopi Sipirok. Nah, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan PLT Batang Toru ini untuk memasarkan dan mempromosikan kopi Sipirok ini? Ya, yang pertama, nah ini Pak Mansur sudah mencoba belum nih kopi Sipirok ya? Jadi ada waktu itu ada kekhasannya ini yang harus diketahui ini ya. Saya bukan penikmat kopi, jadi ini bukan opini subjektif saya nih. Ini adalah keterangan-keterangan juga dari hasil uji, juga keterangan-keterangan para penikmat kopi. Jadi satu pendapat yang lumayan objektif gitu ya, bukan opini saya. Nah, mereka bilang, wah ini beda nih, gitu kan? Keasamannya misalnya gitu ya. Oh, keasaman kopi ini beda sekali sama yang lain, gitu. Ya, kemudian mereka istilahnya bodinya gitu ya, atau kekentalannya lebih tinggi dari kopi-kopi yang lain. Kemudian rasa manisnya katanya itu bisa bertahan lebih lama ini di lidah, jadi tidak langsung hilang gitu ya. Jadi seperti menempelkah atau apa gitu ya, itu lebih lama. Nah, rasa asamnya katanya rasa seperti lemon gitu kan. Jadi ini kopi ada rasa lemon gitu ya. Kadang bisa seperti coklat gitu. Nah, bisa juga ini ada rasa seperti gula aren. Nah, itu kata mereka yang penikmat kopi gitu. Jadi pengalamannya sudah nggak bisa diragukan, saya percaya dah gitu. Nah, apa upaya-upaya ya, kembali ke pertanyaan tadi. Apa upaya-upaya? Jadi tentu pertama itu sumber daya manusianya, Pak. Kita dorong untuk berkembang lebih jauh, lebih pengetahuannya lebih banyak. Maka beberapa orang itu kita fasilitasi untuk bisa studi banding, belajar di pusat penelitian Starbucks di Kapanjai. Ya, mereka belajar nih gimana sih ngurus kopi, gitu ya. Jadi ada pengetahuan yang mereka bisa terapkan. Kemudian untuk perkebunannya itu ada studi banding juga di perkebunan dan koperasi kayu di Takengon dan di Bener Meriah di Aceh. Nah, mereka belajar juga di sana mengenai perkebunan, bagaimana mengelola kebun kopi gitu ya. Dan tentu juga karena ini berada di daerah ketinggian, itu bagaimana kebun kopi tapi sekaligus juga konservasi lingkungan gitu kan. Ini kombinasi-kombinasi yang
harus dipelajari oleh petani kopi Sipiro. Nah, setelah itu bagaimana mengenalkan ini kopi ke masyarakat? Jadi ada beberapa pameran, ya ada pameran, ada festival kopi gitu ya. Yang ini kopi Sipiro kita ikutkan. Pernah ada pameran Green Growth Fair di Malang. Jadi dari Sipiro terbang ke Malang. Jadi ada di sana. Kemudian di Surabaya itu juga ada pameran di sana. Ya. Nah, tentu tidak ketinggalan adalah pameran-pameran yang ada di Tapanuli Selatan. Ya, pernah juga ada festival kopi di Padang Sidempuan gitu. Nah, jadi kopi Sipiro juga pernah juara ini di dalam festival-festival ini. Ya, demikian. Makasih Pak Haji atas penjelasannya mengenai kopi Sipiro. Dan bagi Anda, sahabat perspektif baru, silakan coba kopi Sipiro, kopi khas Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.